Hari ini saya akan bagikan firman Tuhan dari Mazmur 23. Saya katakan minggu lalu saya bagikan dari Mazmur 91, itu Mazmur 91 adalah Mazmur kedua yang paling sering dikutip setelah Mazmur 23. Dan kita akan bersama-sama membaca ayat ini, pasal ini dengan bersama-sama saya mengundang setiap saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan Mazmur 23 ini bersama-sama. Jika saudara punya Alkitab atau saudara punya gadget atau bahasa Indonesianya itu gawai. Kalau saudara punya gawai bisa pakai gawai saudara masing-masing dan kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga Mazmur 23. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kami minta Engkau menolong kami, untuk kami bisa mendapatkan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan ini. Walaupun mungkin ini adalah pasal yang sering kami dengar, kami sering mendengar khotbah pengajaran tentang hal ini, tapi kami percaya bahwa firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu kuat, sanggup bekerja dalam kuasa yang luar biasa mengubahkan kami. Bukan perkataan manusia, tapi kuasa firman-Mu. Dan karena pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami bisa paham, bisa mengerti, bisa insyaf, bisa kemudian kami akan menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Mari Roh Kudus, karena tanpa Engkau kami tidak sanggup memahami. Karena itu kami minta Roh Kudus, roh hikmah dan wahyu boleh turun ke tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Saya akan memberikan judul khotbah saya hari ini, bergantung kepada Tuhan dari Mazmur 23. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita perlu mengerti bahwa setiap bagian Alkitab ditulis dengan sebuah latar belakang, dengan sebuah konteks. Jadi ayat-ayat Alkitab atau pasal itu tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada latar belakang yang melatar belakanginya, sehingga kalau kita memahami konteksnya, maka kita akan bisa mengerti arti atau makna sebenarnya. Saat kita memahami, memiliki penafsiran yang benar, maka akan menolong kita menjadi orang yang bisa menerapkan kebenaran itu. Tapi kalau konteksnya tidak dimengerti, itu bisa mengakibatkan sebuah penafsiran, sebuah interpretasi yang tidak benar. Dan akibat interpretasi atau penafsiran yang tidak benar bisa mengakibatkan aplikasi penerapan yang tidak benar. Jadi kita perlu belajar, kalau belajar teks firman Tuhan, kita perlu belajar konteksnya. Saya akan berikan contoh dari firman yang mungkin kita sering dengar di Filipi 4 ayat yang ke-8. Tentang kita perlu untuk memikirkan hal-hal yang benar, hal yang mulia, yang suci, yang manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji. Kita perlu memikirkan semuanya itu. Saya percaya kita semua sering mendengar firman ini. Tapi kadang-kadang firman ini sulit dilakukan karena yang terjadi keadaannya tidak baik. Tapi kita seperti diminta untuk memikirkan yang baik. Seperti kita dengan kekuatan kita sendiri, kita harus memikirkan yang baik walaupun keadaan tidak baik. Dan itu kadang sulit. Sebagai manusia kita sering diisi dengan hal-hal negatif, kekhawatiran, ketakutan, apa yang akan terjadi di depan. Di pikiran kita penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Tetapi Alkitab mengatakan untuk kita memikirkan semuanya itu. Tanpa kita belajar tentang konteksnya, ayat ini sangat sulit dilakukan. Tapi kalau kita lihat konteksnya, paling tidak enggak seluruh pasal dari ayat sebelumnya, maka kita akan memiliki pengertian yang lebih baik. Di ayat 7 ayat sebelumnya dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi jika kita memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, dan damai sejahtera Allah itu kemudian memelihara hati dan juga pikiran kita, maka
atau dikatakan jadi akhirnya. Sebagai kesimpulan, karena kita memiliki damai sejahtera Allah yang memelihara hati kita, maka kita sanggup memikirkan hal-hal itu. Jadi bukan dengan kekuatan kita berusaha mikirin yang baik gitu ya, pikirin yang baik, positive thinking, enggak. Kuncinya adalah di ayat yang ke-7, izinkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara, ada dalam hati atau guard dalam bahasa Inggrisnya, menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi bukan dengan kekuatan pikiran kita bisa memikirkan yang baik, tapi karena damai sejahtera Allah yang ada dalam diri kita. Itu yang khotbah Pastor Benny 2 minggu yang lalu tentang damai sejahtera, kuasa damai sejahtera. Sudah perlu mendengarkan itu. Segitu yang membuat Petrus bisa tidur nyenyak walaupun besoknya dia akan dieksekusi. Karena ada damai sejahtera Allah yang melampaui akalnya. Dan bahkan kalau kita lihat konteks ayat setelahnya, di ayat yang ke-9, setelah ada damai sejahtera, kita memikirkan hal-hal yang baik. Dikatakan apa yang telah kau pelajari, yang telah kau terima, yang telah kau dengar, dan telah kau lihat daripadaku, lakukan. Tidak berhenti di pikiran, tapi kemudian perlu diaplikasikan. Saya percaya kita punya banyak pikiran-pikiran baik, banyak ide-ide yang baik, tapi sering masalahnya kita tidak melakukannya. Alkitab mengatakan, izinkan damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiranmu. Dan mulai belajar pikirkan yang baik, pikirkan yang mulia, yang sedap didengar, pikirkan yang patut dipuji. Dan setelah itu, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai engkau. Kalau yang pertama damai sejahtera Allah, tapi setelah kita memikirkan dan kita melakukan, maka Allah sendiri yang sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Itu yang kita dulu pernah belajar, right thinking, right believing produces right living. Kalau kita memiliki pikiran yang benar, maka akan hidup kita akan benar. Pikiran yang benar itu dimulai saat kita mengizinkan damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita. Demikian juga Mazmur 23, saudara. Sering Mazmur 23 hanya dikhotbahkan di pasal itu. Tapi hari ini kita akan belajar bahwa pasal 23 itu ditempatkan secara urutan setelah pasal 22 tentu saja. Dan pasal 22 ini adalah pengantar dan tidak bisa terpisahkan dari pasal 23 tentang Tuhan adalah gembalaku. Apa itu isi dari Mazmur 22? Banyak ahli Alkitab mengatakan atau menyebut Mazmur 22 adalah Mazmur salib. Karena berbicara tentang nubuatan penyalipan Yesus Kristus. Di Alkitab penuh dengan nubuatan, perjanjian lama ada lebih dari 300 nubuatan yang sangat spesifik yang akan dialami oleh Mesias Juru Selamat. Dan itu semua digenapi dalam pribadi Yesus. Salah satunya yang akan kita lihat di Mazmur 22. Saya tidak akan baca semuanya, karena ayatnya cukup banyak. Saya akan tunjukkan beberapa ayat yang adalah sebuah nubuatan ratusan tahun sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus disalibkan. Ayat 2, dikatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kalimat persis yang diucapkan Yesus saat Yesus tergantung di kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Itu sudah dinubuatkan di kitab Mazmur 22. Dia menjadi celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Dia mengalami penghinaan. Dia yang dulu memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang lumpuh, melakukan banyak mujizat. Langsung berbalik, orang menghina dia, mencela dia. Ayat 17, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ratusan tahun sebelum bangsa Romawi menemukan bentuk penghukuman yang paling kejam, yaitu penyalipan, sudah dinubuatkan di Alkitab. Karena itu Alkitab sungguh dapat dipercaya. Karena apa yang dikatakan terjadi. Dia akan ditusuk tangan dan kakinya. 19, kemudian mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, membuang undi atas jubahku. Itu ditulis ratusan tahun, saudara. Sebelum Yesus mengalami ini. Di kayu salib kemudian jubahnya diundi. Saudara, kita hanya akan bisa memahami Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Kalau kita memahami salib. Kita semua adalah ciptaan Tuhan, tapi kita semua bukan dombanya. Semua umat manusia ciptaan Tuhan. Tapi domba adalah orang yang telah dibeli oleh gembala. Dia menjadi milik gembala. Hanya orang yang mengerti bahwa ada orang yang telah menebus dosanya, mati di kayu salib bagi dia, akan bisa berkata dengan penuh keyakinan, Tuhan itu gembalaku.
akan kekurangan aku. Jadi saya mau membagikan ini dengan konteks bukan terpisah Tuhan gembalaku bagi semua orang adalah bisa mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Tidak saudara, tidak semua orang bisa mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Alkitab mengatakan sebelum kita mengenal Allah, kita adalah seteru Allah, kita adalah musuh Allah. Kita mengikuti kehendak kita sendiri, mengikuti keinginan daging kita sendiri. Bagaimana mungkin kita yang enaknya sendiri kemudian mengatakan, Tuhan gembalaku. Enggak bisa. Kita tuh musuhnya Allah. Enggak mungkin pada saat yang sama musuh dan gembala. Sampai musuh itu diperdamaikan dengan Allah, orang itu bisa berkata, Tuhan itu sekarang gembalaku. Jadi saya mau melihat saudara dalam konteks ini. Tuhan adalah gembalaku hanya bisa dikatakan bagi orang yang sudah dibeli dengan darah Kristus. Dan sekarang menjadi milik gembala kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membagikan Mazmur 23 ini dalam 3 bagian besar tentang siapa Tuhan yang digambarkan di pasal 23 kitab Mazmur ini. Kemudian juga yang penting kita harus tahu siapa kita yang Tuhan maksudkan dan kemudian apa yang Tuhan lakukan oleh karena hal itu. Yang pertama dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Saudara, kata gembala bagi kita yang tinggal di perkotaan ini barangkali sudah artinya agak bias. Barangkali kalau kita orang Kristen datang ke gereja, kata gembala yang muncul adalah gembala sidang biasanya. Pendeta yang mengepalai sebuah gereja. Tetapi kalau mereka yang tinggal di daerah pedesaan, masyarakat agraris, pasti yang muncul di Indonesia paling tidak saya, karena saya waktu kecil kalau liburan sekolah biasanya liburan ke rumah nenek atau ke rumah paman di desa, banyak sawah di sana, banyak ternak di sana, maka gambaran saya seperti ini. Ya, seperti kawanan domba berapa orang dan ada gembalanya 1 orang di sini. Tugasnya hanya 1. Pagi-pagi dia bawa keluar dari kandang, kemudian dibawa ke tempat di mana domba-domba ini bisa cari makan. Jadi bukan dalam bentuk peternakan, dombanya cuma di dalam satu tempat dikasih makan, enggak, harus dibawa keluar. Kemudian dikasih makan di sana, ditungguin ya. Nggak ngapa-ngapain, cuma nungguin, pastikan aman, tidak ada bahaya di sana, dan kemudian sore dibawa pulang kembali. Itu tugas gembala. Atau juga bayangan saya bukan hanya domba, tapi bayangan saya sempat kepikiran ini, saya dapat gambar bagus nih. Angon bebek bahasa Jawanya. Itu gembala yang angon bebek, jadi sebelum bebek nanti sampai ke Pak Jangkut, ke Sinjai, ke Pak Slamet, itu biasanya digembalakan dulu, digemukkan dulu. Katanya rasanya beda antara bebek yang digembalakan seperti itu dengan yang dipeternakan. Nah, apapun jenis ternaknya, kebenarannya satu. Ternak hewan itu tidak pernah pusing apa yang akan dia makan. Yang akan pusing, yang akan memikirkan penyediaan dari hewan-hewan ini adalah gembalanya. Makanya Tuhanlah gembalaku, tak kekurangan aku. Itu adalah sebuah pernyataan bahwa kita ini punya gembala yang akan memenuhi kebutuhan kita. Domba-domba itu tidak pikir, saudara. Domba-domba ini nggak mikir nanti makan di mana. Yang penting ikut gembala, beres. Itu adalah gembala. Gembala tugasnya adalah menjaga, memastikan dombanya terawat, memastikan dombanya tidak sakit, memastikan dombanya dapat makan yang baik dan sehat. Itu adalah tugas gembala. Dan itulah gembala kita yang agung. Daud saat dia menuliskan kitab Mazmur ini, dia sendiri juga adalah gembala. Walaupun dia jadi raja, dia adalah gembala yang pakai mahkota. Hatinya tetap menjadi gembala, dia adalah gembala Israel. Saudara, Daud mengerti persis bahwa apa artinya jadi gembala. Dia sendiri mengalami sendiri dia jadi gembala sejak kecil ya. Saudara kalau tahu ceritanya Daud, bagaimana Daud muncul di Alkitab, adalah sewaktu Saul tidak menaati Tuhan, Raja Saul, dan kemudian Tuhan akan mencari raja sebagai ganti Saul, dan Tuhan panggil Samuel untuk mencari sang pengganti Saul ini. Dan Samuel disuruh Tuhan pergi ke rumah Isai, dan dia pikir waktu itu adalah kakak-kakaknya Daud yang akan jadi raja. Ternyata bukan, Tuhan katakan. Sampai kemudian dia harus tanya pada Isai, anakmu cuma ini? Ada yang lain enggak? Dan Isai bilang, oh ya masih ada 1 Pak, masih menggembalakan kambing domba di ladang. Dan dia dipanggil dan diurapi Tuhan. Dia gembala. Dan kemudian saat dia mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya yang di medan perang, waktu itu Israel sedang berperang melawan Filistin, dan dia disuruh papanya untuk mengantarkan makanan ke kakaknya. Rupanya waktu itu di medan perang sedang ada Goliat yang sedang menantang tentara Israel. 1 lawan 1. Siapa yang kalah, siapa yang menang, maka dia akan menang pertempuran. Enggak perlu banyak yang mati, 1 orang mati saja cukup untuk menentukan kemenangan. Dan semua bangsa Israel ketakutan. Tidak ada yang berani melawan Goliat. Tapi Daud ini sangat berani. Dan sewaktu dia menawarkan dirinya di depan Saul, Saul bilang, kamu tuh siapa?
lawanmu ini sudah terlatih sejak lama, dia tentara yang terlatih, yang jagoan, badannya gede. Kamu ini siapa? Kecil. Tapi ini jawaban Daud, saudara. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Itu tugas gembala. Gembala bertugas menjaga dombanya. Mempertahankan dombanya walaupun dengan resiko nyawanya sendiri. Itulah Daud. Jadi dia mengerti sekali arti Tuhan adalah gembalaku karena dia menjadi gembala dari 2-3 ekor domba yang digembalakan selama ini. Ini dia care. Tuhan Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 14-15, akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yesus menggambarkan dia sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik dia terangkan adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Kalau kita lihat ayat setelahnya bicara tentang orang upahan. Sama-sama menggembalakan, sama-sama memelihara ternak atau dombanya. Tetapi saat ada bahaya, orang upahan itu akan lari. Dia tidak mau menyerahkan nyawanya. Tapi gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan menyerahkan nyawanya. Berbicara tentang hubungan bahwa domba-domba itu kenal. Kalau ceritanya dalam zaman itu, gembala-gembala di Palestina, mereka menamai dombanya satu persatu, saudara. Mereka tahu persis suaranya seperti apa, dan domba-dombanya kenal suara gembalanya. Itu bicara soal hubungan. Seorang gembala akan tahu masalah dari domba-dombanya. Akan tahu apa yang dialami oleh domba-dombanya. Dia kenal. Dan dia berani resikokan hidupnya supaya domba-dombanya itu selamat. Dia serahkan nyawanya. Dan itu yang dilakukan di kayu salib. Dia mati supaya domba-domba itu tidak binasa. Itu yang dilakukan oleh gembala. Seorang yang berani berkorban, mempertahankan, melindungi kawanan dombanya. Dan Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Aku aman. Karena tugas gembala adalah memastikan domba-dombanya makan, memastikan domba-dombanya aman, memastikan domba-dombanya sehat. Jadi kalau saudara melihat itu yang pertama, itu siapa Allah? Dialah gembala kita. Dan dia gembala yang baik. Ada amin, saudara. Dan Tuhan rindu kita memiliki pengenalan akan dia seperti gembala kepada dombanya dan dombanya kepada apanya. Bagian kedua, saudara, setelah gembala kita akan bicara implikasinya. Kalau kita mengatakan Tuhan adalah gembalaku, maka kita adalah domba-dombanya. Kita perlu tahu, mungkin saudara sering dengar, bahwa domba itu binatang yang lemah, binatang yang tidak punya alat pertahanan diri, tidak punya tanduk, giginya tidak tajam, ya, tidak bisa lari cepat. Jadi kalau ada bahaya tidak bisa menyelamatkan diri. Dan juga yang kelemahan yang paling fatal adalah dia tidak terlalu pintar. Dia hewan yang bodoh. Dia hewan yang kalau dikasih suruh makan, dia makan, nggak peduli makannya apa. Dia gampang ditipu, gampang panik, gampang stres. Itu adalah domba. Jadi kalau saudara tidak memahami bahwa hidup saudara seperti domba yang lemah, tidak berdaya, tidak bisa lari cepat, terbuka bagi serangan dari si jahat, saudara tidak memahami ketergantungan saudara akan gembala, saudara tidak memahami kuasa salib Kristus. Sampai kita dengan rendah hati mengatakan, ya Tuhan, tanpa Engkau aku tidak bisa. Sudah enggak paham atau apa artinya menjadi seorang domba. Seekor domba. Seekor domba itu enggak bisa apa-apa. Jadi kalau ada domba yang berkata, oh aku enggak butuh gembala. Aku bisa cari makan sendiri. Aku bisa melawan musuh-musuhku. Mbak. Itu either domba yang sangat bodohnya maksimal. Nggak mengerti bahwa dia nggak mungkin bisa bertahan sendiri, nggak mungkin dia bisa hidup tanpa punya gembala, atau mungkin dia serigala berbulu domba. Sampai kita paham bahwa diri kita ini seperti domba yang perlu gembala. Kita tidak akan pernah memahami kenapa Allah mau turun ke dunia, mati bagi kita. Menyerahkan nyawanya
untuk kita. Hati-hati saudara, saat kita semakin lama dengan Tuhan, saat kita bertambah punya pengaruh, berhasil dalam kehidupan, ada kecenderungan untuk kita nggak perlu Tuhan. Tuhan aku tahu, aku sudah tahu, baca Alkitab semua sudah tahu. I'll do it by myself. Hati-hati saudara, domba selamanya domba. Domba nggak bisa pintar, domba akan selalu bergantung pada gembalanya. Jadi sewaktu Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, dia paham dia dulu gembala, dan dulu dia punya domba. Tapi pada saat yang sama dia tahu di hadapan Allah yang maha kuasa, dia ini seperti domba. Yang lemah, yang gak bisa cari makan, yang bodoh, yang buat keputusan konyol. Dan kita semua perlu Tuhan yang menjadi gembala kita. Kita perlu memahami betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kita. Betapa kita perlu bergantung sepenuhnya pada Dia. Di setiap area hidup kita. Orang yang sombong mengatakan aku bisa lakukan sendiri tanpa Tuhan. Aku bisa, I can take care myself. Tapi mari hari ini Tuhan mau berbicara, kita semua ini seperti domba saudara. Ini yang dikatakan di Yesaya 53, bagian dari nubuatan tentang Mesias. Dikatakan kita sekalian ini sesat seperti domba, gone astray, itu kayak jalan sendiri-sendiri gitu loh. Tanpa Tuhan tuh kita kayak domba yang jalan sendiri-sendiri. Yang pasti akhirnya adalah either ditangkap pencuri, kemudian jadi sate kambing, atau kita dimakan oleh pemangsa binatang buas. Kita pasti mati binasa. Atau kita kesangkut batu di mana kita nggak bisa cari makan, kita mati kelaparan di sana. Tanpa gembala kita sesat seperti domba ini. Kita jalan sendiri-sendiri mengikuti keinginan kita sendiri tanpa ada yang menuntun kita. Kita tersesat dan kita binasa. Tadi saya katakan kalau kita belum mengenal Allah, kita seperti musuhnya Allah. Kita bukan milik Allah. Kita semua ciptaan Allah, tapi bukan kita semua menjadi dombanya Allah. Dombanya Allah adalah domba yang telah percaya dia memiliki gembala yang telah menyerahkan nyawanya bagi dia. Sekali saya katakan, tidak semua orang bisa mengatakan dengan penuh keyakinan Tuhanlah gembalaku. Hanya orang yang mengerti Mazmur 22. Yang telah mati bagi dosa-dosanya, yang telah membeli dia dengan harga yang telah lunas dibayar, bisa mengatakan dengan penuh keyakinan, Tuhan, Kau gembalaku, aku milikmu, engkau milikku. Gembalaku, tidak dikatakan Tuhan gembala umat manusia seluruh dunia, Tuhan gembalaku. Tuhan mau memiliki hubungan pribadi dengan saudara. Tidak peduli suami saudara cinta Tuhan, tidak peduli istri saudara cinta Tuhan, orang saudara cinta Tuhan. Setiap saudara perlu punya hubungan pribadi dengan Tuhan dan bisa mengatakan, Tuhan, Kau tuh gembalaku. Bukan hanya gembala orang tuaku, bukan hanya gembala saudaraku, bukan hanya gembala pendetaku, tapi itu Kau gembalaku Tuhan. Orang yang mengatakan demikian adalah orang yang tahu dia sekarang dimiliki oleh seseorang pribadi yang adalah Allah sendiri. Takkan kekurangan aku. Jadi kalau kita paham bahwa Tuhan itu gembala, yang akan pelihara kita, tuntun kita, carikan makan buat kita, lindungi kita, maka kita bisa mengatakan, ini konsekuensi logisnya, saya nggak akan kekurangan apa-apa. Kalau saudara mendapatkan gembala, maka saudara dapatkan padang rumput. Kalau saudara mendapatkan gembala, saudara dapatkan air yang tenang. Kalau saudara punya gembala, saudara dapatkan perlindungan. Saudara punya gembala, saudara dapatkan segala hal yang baik. Kadang kita sibuk dengan rumput, kita sibuk dengan air yang tenang, kita sibuk dengan perlindungan, hal-hal yang lain, proteksi. Tapi kita lupa yang utama dan terutama yaitu gembala. Kita perlu datang pada gembala dan izinkan gembala itu menuntun setiap kita. Ada amin saudara. Siapa Tuhan adalah gembala kita, siapa kita? Kita adalah domba. Dan kita akan lihat selanjutnya, sebelumnya saya akan bagikan ini. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku adalah sebuah pernyataan kebergantungan. Kepemilikan dan hubungan dengan Tuhan. Kita sebagai domba tanpa gembala kita binasa. Kita bergantung dengan Dia. Kepemilikan, kita adalah miliknya dan Dia menjadi milik kita, gembalaku. Dan juga hubungan, gembala yang baik mengenal domba-dombanya, domba-dombanya mengenal Bapaknya. Ada hubungan yang dekat. Kita akan lanjutkan saudara hal-hal yang Tuhan kerjakan saat kita menjadikan Dia sebagai gembala kita. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku.
Dulu saya berpikir ini bicara tentang pemenuhan kebutuhan jasmani, ya, dapat makanan, dapat rumput, dapat minuman, di air yang tenang, dan kemudian pemenuhan kebutuhan emosi, jiwanya disegarkan. Tapi saya belajar di sini tidak bicara soal makanan, tapi dibaringkan. Ya, tadi saya katakan domba itu binatang yang suka panik. Salah satu sumber yang saya baca mengatakan domba itu kalau lagi tegang nggak bisa rest, nggak bisa relax. Dia berdiri terus gitu. Sampai dia tahu ada gembalanya, tenangin dia, pastikan gak ada bahaya, suasananya tenang, baru dia bisa berbaring. Tapi dikatakan di sini Tuhan itu membaringkan kita. Mungkin kita stres, mungkin kita sepaneng gitu ya, kita banyak hal yang kita alami, kita gak bisa relax, gak bisa punya damai sejahtera. Tapi izinkan Tuhan peluk saudara, dan kemudian baringkan saudara. Kemudian dipimpin ke air yang tenang, bicara soal ketenangan. Dan kemudian setelah itu dia menyegarkan jiwaku, restores my soul. Dia mau memulihkan jiwa saudara. Saya dapatkan gambaran bahwa ayat ini sebenarnya salah satu yang kita bisa menjelaskan ayat ini adalah gambaran seekor domba yang tersesat, yang sudah hilang, yang sudah mungkin tinggal menunggu kebinasaannya kalau ada binatang yang memangsa dia. Tapi kemudian ada suara gembalanya datang, memanggil namanya. Dan kemudian gembala itu peluk dia, selamatkan dia, dan panggul dia bawa pulang. Dan kemudian dia baringkan domba itu di padang yang berumput hijau. Domba yang tadinya ketakutan, trauma, sudah akhir hidupnya. Kemudian mulai tenang. Dan kemudian Tuhan restore. Tuhan pulihkan traumanya. Tuhan pulihkan luka-luka batinnya. Itu yang gembala lakukan. Dia balut lukanya. Dia sembuhkan. Dia pulihkan jiwanya. Yang pertama saya percaya Tuhan mau memberikan kita lebih daripada makanan atau kebutuhan jasmani. Saya percaya itu sudah pasti. It's not a question kalau Tuhan mau berkati kita, pasti Tuhan berkati kita. Masalahnya adalah sering yang susah adalah kita susah dapat damai, rasa tenang. Dan Tuhan mau memberikan itu bagi saudara, amin. Karena dia adalah gembala saudara. Tuhan pertama akan memberikan kedamaian. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu. Dan juga akan memulihkan hatimu. Memulihkan dari trauma masa lalumu, trauma kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu, luka-luka yang kau alami dari orang-orang yang berniat jahat pada kamu. Tuhan mau memulihkan jiwamu, karena dia gembala yang baik. Selanjutnya saudara, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Setelah Tuhan tempatkan kita di padang yang berumput hijau, di pinggir air yang tenang, dia segarkan kita, dia pulihkan kita. Tuhan tidak berhenti di sana. Tuhan mau membawa saudara di dalam rancangan dan tujuan hidup yang Tuhan berikan bagi saudara. Tuhan tidak hanya mau hidup saudara hanya di padang yang berumput hijau, tapi Tuhan mau saudara masuk dalam rencananya. Karena Tuhan akan menuntun saudara di jalan yang benar. Dia tuntun. He leads me in the paths of righteousness. Dia menuntun, dia memimpin saudara. Dalam pelayanan saya kadang mendapati orang-orang yang minta didoakan dan mengatakan, saya mau lakukan ini dan saya berdoa Tuhan sertai saya. Dan sering masalahnya adalah itu terbalik saudara. Seharusnya kita tahu mana kehendak Tuhan dan kita ikuti kehendaknya. Bukan kita seperti menjadikan Tuhan babysitter kita. Kita kesini babysitternya ngikutin, gitu ya. Saudara harus lihat di mall ya, kalau ada anak-anak yang tidak dimanjakan orang tuanya, kadang-kadang punya babysitter yang kemudian kemana-mana diikutin gitu ya. Kesini pastikan dijagain, jangan sampai jatuh, jangan sampai kotor gitu ya. Tuhan tidak seperti itu, ada amin saudara. Kita yang mengikut dia, bukan sebaliknya. Izinkan dia yang memimpin saudara. Bukan saudara yang katakan, Tuhan aku lakukan ini, ikutin aku, sertai aku, jagai aku. Itu attitude, sikap yang salah saudara. Mari kita izinkan Tuhan yang menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan di jalan yang benar yang Tuhan tuntun, kadang Tuhan izinkan kita masuk dalam lembah kekelaman. Di dalam lembah di mana ada ketakutan di sana, the shadow of death, ada bayang-bayang kematian. Tetapi saat kita mengalami situasi yang gelap, yang sepertinya itu masa-masa yang berat dalam hidup kita, aku tidak takut bahaya. Karena kau besertaku. Karena dia beserta dengan kita. Gada dan tongkatnya menghibur kita. Bicara tentang perlindungan Tuhan. Gada itu alat untuk memukul. Tongkat itu alat untuk memastikan kita selalu berada dalam track yang benar. Tuhan kadang masuk. Dan itu menghibur kita, kita aman. Ada security in Him. Ada rasa aman mengetahui bahwa kita akan baik-baik saja karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita.
Waktu Nindita masih kecil, dia sedang diajar untuk tidur di kamar sendiri. Saya biasanya temenin dia dulu. Jadi waktu itu kalau dia mulai mau tidur gitu ya, dan saya melihat dia kayaknya sudah mau terlelap nih, saya pelan-pelan pergi gitu ya, supaya saya kerjakan yang lain. Kalau enggak saya di situ terus gitu ya, mati gaya di situ, nggak bisa ngapa-ngapain, nungguin dia sampai tertidur. Nah sering waktu saya pelan-pelan mau ninggalin dia, dia buka mata. Papa, oke, papa di sini. Dia rasa aman sewaktu dia tahu bahwa papanya dekat. Tapi setelah itu mulai saya lihat nafasnya mulai teratur gitu ya, saya pergi. Tahukah saudara, Tuhan tuh gak kayak saya. Saya akan tinggalin kalau dia tidur, tapi Tuhan adalah Allah Israel yang tidak pernah terlelap. Penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Bahasa Indonesia, bahasa Jawanya Gusti Ora Sare, saudara. Gusti Ora Sare. Panjenengan sare. Tapi Gusti Ora Sare. Saya bisa tinggalin anak saya, tapi Tuhan yang kita sembah tidak pernah tinggalin kita. Dia selalu beserta dengan kita. Bahkan saat kita tidur ada yang menjaga kita. Ada malaikat yang Tuhan perintahkan juga untuk jaga kita. Dia sertai kita. Ini berbicara tentang tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan juga penyertaan Tuhan yang sempurna. Dia sertai kita, dia beserta dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Selanjutnya berbicara tentang penyediaan. Tuhan sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saya membayangkan bahwa Tuhan sudah mengalahkan beruang, mengalahkan singa yang berusaha menyerang saya. Sekarang mereka sudah takluk, mereka sudah mati. Nah Tuhan berikan saya hidangan di depan musuh-musuh saya. Saat Yesus mati di kayu salib, dia menang atas kuasa maut. Musuh jiwa kita, si jahat telah kalah. Dosa telah dikalahkan. Sehingga kita bisa berpesta di hadapan musuh-musuh kita. Kita menang. Musuh kita tidak mungkin berkuasa atas kita karena Tuhan, gembala kita telah mengalahkan dia. Dan mengurapi kepalaku dengan minyak. Beberapa sumber yang saya baca berbicara tentang gembala di Timur Tengah, di Palestina, sering memakai minyak untuk mengurapi kepala dombanya supaya terlepas dari bakteri atau dari serangga-serangga yang bisa mengganggu. Tapi saya percaya juga makna literalnya juga sama. Tuhan memberikan urapan seperti urapan raja, seperti urapan nabi. Tuhan berikan urapan yang memampukan kita bisa melakukan kehendak-Nya. Ada urapan dari domba-domba yang Tuhan telah beli itu. Dan pialaku penuh melimpah, haleluya. Tuhan tidak hanya sediakan yang cukup bagi kita. Kalau Tuhan berkati kita, percaya Tuhan akan melimpahi kita, ada amin saudara. Kalau Tuhan berkati kita lebih daripada cukup. Tuhan memberi makan 5.000 orang tidak pas-pasan, lebih 12 bakul. Saat Tuhan suruh Petrus dan teman-teman nelayan untuk mencari ikan, itu sampai jalannya hampir koyak, butuh orang lain menolong untuk menarik jala itu karena begitu banyak ikan. Tuhan adalah Allah yang lebih daripada cukup, yang mau melimpah. Saya suka ada seorang mengatakan kalau kita minta hanya cukup, kau egois. Minta yang berlimpah supaya kau bisa dipakai Allah menjadi berkat bagi orang lain. Ada amin saudara. It's okay. Tuhan berkati aku sampai melimpah keluar. Sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ini berbicara tentang penyediaan dan juga pengurapan. Dan juga bicara tentang kelimpahan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Spurgeon mengatakan kita punya 2 bodyguards yang selalu mengikuti kita. Namanya goodness and mercy, kebajikan dan kemurahan. Saudara nggak lihat, tapi dia ada di sana, ini janji Tuhan. Kalau saudara percaya katakan amin. Ada kebajikan, ada kemurahan akan mengikuti. Terjemahan yang mengatakan mengejar engkau, akan memburu engkau. Hunts you down, kan berusaha membuat kamu tuh nggak bisa lepas dari dia. Selalu akan ada kebajikan, kebaikan, selalu akan ada kemurahan mengikuti saudara dan saya yang menjadikan dia sebagai gembala kita. Kebajikan, kemurahan mengikuti kita. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan yang adalah gembalaku sepanjang masa. Bahkan dalam kekekalan kita tetap adalah domba-dombanya. Dia adalah gembala kita sampai selama-lamanya. Saya suka Daud mengakhiri selalu dengan perspektif kekekalan selama-lamanya, sepanjang masa. Sama seperti Mazmur 91, minggu lalu saya khotbahkan tentang Mazmur 91, diakhiri dengan mengatakan, dan Tuhan memperlihatkan keselamatan yang daripadanya. Ada keselamatan, kehidupan kekal.
Sama juga Daud mengatakan, saya bersyukur di sini saya akan dilindungi, diberkati, dapatkan penyertaan, dapatkan banyak hal yang baik. Tetapi yang paling penting bagian terakhir ini, suatu hari nanti aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Itu jauh lebih penting daripada hal yang sementara di bumi ini. Mari kita belajar melihat perspektif hidup ini bukan hanya yang sementara, tapi dalam perspektif kekekalan bersama dengan Tuhan di surga. Berbicara tentang kesetiaan Tuhan yang akan mengikuti kita, akan menyertai kita sampai kita mati nanti, seumur hidupku. Bicara tentang kesetiaan Tuhan dan juga bicara tentang kekekalan. Tuhanlah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kita tidak akan kekurangan damai sejahtera. Kalau kita memerlukan, Tuhan akan memulihkan kita. Kita tidak akan kekurangan tuntunan pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kita tidak akan kekurangan penyediaan dan juga pengurapan, kelimpahan dari Tuhan. Dan kita selalu akan bisa mendapatkan kesetiaan Tuhan dan juga kekekalan. Saya akan akhiri dengan Mazmur 95, ayat 7 dan 8. Sebab dialah Allah kita. Yesus Allah yang kita sembah, dia Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya. Dengan kata lain, dia gembala, kita umat gembalaannya. Dan kawanan domba, tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Saya minta tim musik maju ke depan. Saudara, barangkali ada di tengah-tengah kita saat ini yang saat dengar firman Tuhan ini kita baru sadar bahwa saya selama ini seperti domba yang sesat. Saya pikir saya bisa lakukan semuanya tanpa Tuhan. Saya hanya lakukan rutinitas agamawi. Tapi hari ini saya sadar bahwa tanpa Tuhan saya ini helpless. Saya bisa binasa tanpa Tuhan dan saya sadar saya ini perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya perlu Dia sebagai gembalaku yang akan memenuhi kebutuhanku, yang akan melimpahi aku, yang akan menjaga aku, yang akan menyertai aku. Dan selalu disadarkan hari ini bahwa Dia sekarang adalah gembalaku. Aku aman. Aku tidak perlu pusing lagi karena Dia yang perlu pusing. Dia yang akan memikirkan semua kebutuhanku. Dia yang akan mempersiapkan hal baik di depan bagi aku. Saya mau kita berdoa saat ini, tutup mata saudara. Dan kita akan menyembah Tuhan. Dan biar lagu ini boleh memberkati saudara. Mengingatkan kita bahwa sungguh Dialah gembala kita. Dan kita adalah domba-dombanya. Takkan kekurangan aku.